Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Asri Napitupulu dengan NIM 2417344. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas saya yang berjudul Simulasi Andoredo pada editor teks berbasis web menggunakan struktur data stack. Yuk langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada konsep struktur data stack. Apa sih stack itu? Nah, stack itu adalah struktur data seperti tumpukan data yang hanya bisa ditambah atau diambil dari atasnya. Teman-teman bisa bayangin kayak tumpukan buku. Nah, buku yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi buku pertama yang diambil. Kemudian, apa sih operasi dasar stack itu? Nah, untuk operasi dasarnya ada 4. Yang pertama ada push. Ini untuk menambahkan elemen ke atas stack. Kemudian ada pop untuk menghapus elemen teratas dari stack. Kemudian ada pick atau top. Nah, ini untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Kemudian ada is empty. Ini untuk memeriksa apakah stack itu kosong. Nah, teman-teman juga harus mengetahui apa sih fitur Andoredo itu. Nah, fitur Undo itu memungkinkan si usernya untuk membatalkan aksi terakhir. Sedangkan Redo digunakan untuk mengulang aksi yang sebelumnya dibatalkan. Fitur ini umumnya dipakai di aplikasi seperti Word dan Photoshop, agar pengguna bisa mengelola perubahan dengan lebih fleksibel. Kemudian, kenapa sih menggunakan stack? Nah, struktur data stack itu sangat cocok karena bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, aksi yang terakhir dilakukan akan jadi yang pertama dibatalkan. Nah, ini persis seperti konsep Undo. Kemudian ada alur programnya. Pada saat mengetik, sebelum teks berubah, teks itu akan disimpan ke Undo stack. Setelah itu, di Redo stack dikosongkan karena perubahan baru membatalkan Redo sebelumnya. Kemudian pada saat tekan tombol Undo, ambil teks terakhir itu dari Undo stack, lalu simpan teks sekarang ke Redo stack supaya bisa di Redo. Kemudian ada saat tekan Redo, ambil teks dari Redo stack-nya, lalu simpan teks saat ini ke Undo stack agar bisa di Undo lagi nanti. Kemudian yang ketiga itu ada demo aplikasi. Nah, untuk demo aplikasinya di sini saya pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, pertama-tama di HTML-nya saya bikin sebuah text area. Ini untuk tempat nulis dan juga ada 3 tombol, Undo, Redo, dan Clear. Tombol ini mempunyai onClick yang nantinya akan nyambung ke si JavaScript-nya. Kemudian ada CSS-nya. Di sini saya bikin simple banget. Saya cuma atur biar warnanya itu enak dilihat. Background-nya sedikit gelap, warna abu-abu, dan tulisannya itu warna putih. Kemudian di tombolnya juga saya bikin background warna kuning, dan jaraknya juga. Kemudian saya menggunakan bahasa pemrogramannya itu JavaScript. Nah, di sini pertama saya ambil teks area dari HTML-nya biar bisa diakses lewat JavaScript. Terus saya bikin 2 buah stack array, di mana ada Undo stack untuk menyimpan histori perubahan. Kemudian Redo stack-nya untuk nyimpan versi yang bisa di Redo nanti. Saya bikin awal pada Undo stack-nya itu diisi dengan string kosong sebagai kondisi awalnya. Kemudian pada saat menginput di teks areanya, setiap kali pengguna mengetik atau mengubah teks, sistem akan cek apakah teks berubah dari sebelumnya. Jika ya, maka kalau berubah, simpan teks saat ini ke Undo stack-nya. Pada saat di Redo stack dikosongkan karena perubahan baru atau bisa disebut dengan histori itu batal gitu. Intinya tuh sistem selalu nyatet
versi terakhir sebelum teks berubah dan siap di-undo kapan aja. Kemudian ada function undo. Nah, ini sistem akan cek dulu apakah isi undo stack masih bisa di-pop. Kalau masih bisa, ambil data terakhir dari undo stack lalu push ke redo stack. Kemudian tampilkan nilai terakhirnya itu di undo stack ke editor. Kemudian ada function redo. Nah, ini sistem akan cek juga apakah ada isi di redo stack. Kalau ada, ambil data dari redo stack-nya, kemudian kembalikan ke si undo stack. Kemudian tampilkan di teks tersebut ke si teks editornya. Kemudian ada function clear text-nya. Nah, ini kalau misalnya diklik tombol clear, isi teks langsung dihapus. Terus kedua stack saya kosongkan dan undo stack diisi ulang sama string kosong supaya balik ke kondisi awal. Nah, untuk hasil demonya, nah ini hasil demonya. Nah, ini tampilan aplikasinya. Di bagian sini ada text area, tempat untuk ngetik user. Lalu di bawahnya ada tombol undo, redo, dan clear. Nah, sekarang saya mau coba pelan-pelan untuk memberikan contoh. Misal saya bikin huruf A, B, kemudian C. Nah, karena setiap ketikan itu berubah, even inputnya nyimpen versi-versi itu ke undo stack satu persatu. Nih, kalau saya klik undo, dia akan mundur satu langkah tiap diklik. Saya undo coba. Nah, dari ABC jadi AB, kemudian dari AB jadi A, kemudian dari A menjadi kosong. Nah, kalau misalnya saya klik redo, dia akan maju lagi ke versi yang sebelumnya saya undo. Saya coba. Nah, dari A, kemudian AB, kemudian ABC. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya redo ini cuma bisa jalan kalau saya belum ngetik apa-apa lagi setelah undo. Maksudnya gini, kalau saya klik undo, lalu nggak ngetik apa-apa, saya masih bisa klik redo dan balikin teks sebelumnya. Contohnya nih, saya undo. Nah, saya tidak mengisi apa-apa, dan saya redo kembali. Nah, akan menampilkan lagi yang tadinya. Kemudian jika saya undo, misalnya menjadi AB, kemudian saya bikin huruf baru, contohnya huruf D. Nah, pada saat saya redo, dia tidak akan menampilkan si ABC-nya lagi, melainkan ABD. Kenapa? Karena sistem itu membaca jalur baru, makanya si C-nya itu tidak ditampilkan lagi. Contoh saya bikin, saya clear aja, saya bikin misalnya halo. Nah, pada saat saya undo, nah dia akan menjadi hal. Kemudian jika saya ketik huruf baru lagi, misalnya Y. Nah, pada saat saya redo, dia tidak akan menampilkan si O-nya lagi, karena sistem itu sudah menganggap jalur baru gitu. Makanya si O-nya nggak ditampilkan. Seperti itu kira-kira. Baik, segitu saja penjelasan tentang demo aplikasi fitur Andoredo menggunakan struktur data stack. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.